Atuh kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat sewot dimanapun Anda berada, calon presiden nomor urut 1 Mas Anies Rashid Baswedan akan melakukan kampanye di wilayah ujung pulau Sumatera, yaitu di Aceh pada hari ini tanggal 17 Desember tahun 2023. Dalam keterangan yang diperoleh oleh tim Sewot TV, Mas Anies akan menghadiri 3 agenda, ya, 3 acara dalam lawatannya tersebut. Pada pukul 11 waktu setempat, Mas Anies Rashid Baswedan dijadwalkan akan menghadiri Haul Akbar dan Maulid Habib Muhammad di Masjid Ba'alawi di Pucuk Alu 2, Simpang Ulim, Aceh Timur. Kemudian Mas Anies juga dijadwalkan akan nongkrong bareng pemuda dan UMKM Kota Langsa di Gampong Langsa, Aceh, ya, pada jam 14.30 waktu setempat. Selain itu, Sobat Sewot, mantan Gubernur DKI Jakarta yang sukses ini, ya, juga dijadwalkan akan menghadiri agenda bersama para petani sawit yang ada di Aceh Tamiang di Karangbaru, ya, pada pukul 16.30 sore ini, ya, waktu setempat. Saat ini Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar merupakan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 1 ini diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Umat. Nah, Sobat Sewot, sebelumnya Mas Anies Baswedan bertemu dengan para penyandang disabilitas di Jakarta, ya, se-Jabodetabek. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye hari ke-18 Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, Sobat Sewot, acara yang disebut sebagai diskusi santai disabilitas se-Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi itu digelar di Islamic Center Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Capres kesayangan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan, baru saja mendarat di Bandara Malikus Soleh, Kabupaten Aceh Utara, disambut luar biasa oleh warga Aceh. Selalu begitu, ya, kalau Mas Anies, ya. Kalau udah hadir di sebuah tempat, pasti bandaranya tuh penuh luar dalam. Alhamdulillah, ya. Mas Anies menghadiri Haul Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attos di Desa Pucuk Alu 2, Kabupaten Aceh Timur. Dalam pidatonya, Mas Anies berpesan tanggal 14 Februari nanti adalah kesempatan kita untuk melakukan perubahan. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, amin, ya. Mari kita bicara lebih dalam soal isi debat capres yang pertama kemarin. Nah, ada beberapa catatan Sewot TV tentang debat capres pertama yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Desember tahun 2023, dimulai jam 19.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Sewot TV akan mencoba klasifikasikan performance para kandidat presiden dari 3 sudut pandang, ya. Pertama dari speak by data, yang kedua emotional quality, yang ketiga smart argument, ya. Dari 3 poin itu, maka kita coba telaah sebagian dari 3 itu saja, ya. Dari 3 ini, ya, debat capres kemarin, terutama ketika para calon saling bertanya kepada calon lainnya. Yang pertama, Prabowo Subianto bertanya kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Pertanyaannya kayak gini: anggaran DKI yang sekitar 80 triliun dan Jawa Barat yang sekitar 50 triliun, jika dikorelasikan dengan indeks polusi udara, mengapa
DKI yang anggarannya lebih besar, indeks polusinya lebih tinggi. Kemudian Mas Anies Baswedan menjawab ya, dianalogikan penanganan COVID. Ada satu wilayah yang punya alat PCR, terlihat data COVID lebih tinggi. Tapi ada wilayah yang tidak punya alat PCR ya, itu terlihat data COVID-nya rendah. Itu bukan karena wilayah itu bebas COVID, tetapi karena tidak punya PCR. Nah, belum selesai menjawab Sobat Sewot, Prabowo Subianto terlihat emosional menjawab ya, bahwa pertanyaan bukan soal COVID, katanya begitu. Nah, Mas Anies Baswedan tersenyum sambil mengatakan, biarkan saya selesaikan dulu Pak. Itu analoginya. Soal kebenaran tentang polusi itu, Jakarta sudah memiliki alat pendeteksi polusi udara. Itu dipakai setiap hari. Artinya, data yang muncul harusnya setiap hari polusi tinggi. Jika polusi ya memang berasal dari kendaraan, seperti itu kata Mas Anies. Jadi Jakarta akan senantiasa terpantau masalah polusinya dibanding daerah lain yang mungkin tidak memiliki alat pemantau polusi. Alat itu dipakai setiap hari dan nyatanya data dari alat itu fluktuatif gitu. Ada kalanya polusi tinggi ya, polusi tinggi, ada kalanya polusi rendah gitu. Itu ternyata bisa dikonfirmasi dari angin yang bertiup berubah-ubah arahnya. Terkadang dari arah barat Jakarta, yaitu Banten dan Sumatera, atau sebaliknya dari Jakarta menuju ke wilayah tersebut. Logikanya, jika polusi datang dari kendaraan, data polusi akan tetap sama dari hari ke hari. Nyatanya tidak. Ya, tidak demikian. Tidak hanya dari kendaraan saja. Nah, Prabowo menyangkal lagi Sobat Sewot dan berkata begini, susah jika menyalahkan angin katanya. Jadi apa sebaiknya di Jakarta tidak ada pemimpin saja katanya. Di sini Prabowo berdebat dengan tidak etis menurut Sewot TV ya. Karena berupaya menghina dan bukan mendebat gitu. Nah, dijawab lagi nih sama Mas Anies, inilah contoh pemimpin yang bicara dengan data dan pemimpin yang hanya bicara dengan intuisi, ya, dengan fiksi gitu kan. Nah, pemimpin itu harus mengedepankan sains sebagai alat penunjang kebijakan. Begitu kata Mas Anies Baswedan menanggapi jawaban yang barusan disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, disambut dengan gemuruh penonton dan tepuk tangan yang luar biasa. Dan hal tersebut membuat Prabowo terdiam, Sobat Sewot. Nah, dalam debat Prabowo versus Anies, menurut Sewot TV, Anies unggul dalam hal data dan emosi, sekaligus semat argumentasinya. Yang kedua, kita lihat Ganjar bertanya kepada Prabowo Subianto, masalah penghilangan aktivis tahun 1998 ya. Juga kasus lainnya. Jika Pak Prabowo jadi presiden, apakah perlu dilakukan penyelidikan dan pengadilan HAM berat? Dan apakah masalah itu akan diselesaikan oleh Pak Prabowo? Begitu tanya Mas Ganjar gitu. Nah, dengan agak emosi Prabowo Subianto menjawab, kenapa setiap elektabilitas Prabowo naik, soal pelanggaran HAM selalu diungkit-ungkit gitu. Nah, itu sangat tendensius Mas Ganjar gitu. Persoalan HAM itu sekarang ditangani oleh cawapresnya paslon nomor 3, yakni Mahfud MD. Begitu jawaban Prabowo Subianto. Penonton berteriak riuh menyambut jawaban dari Prabowo Subianto. Namun ditanggapi lagi tuh oleh Ganjar ya. Pak Prabowo, saya hanya nanya gitu, apakah akan diperlukan penyelidikan dan pengadilan HAM? Dan yang kedua, apa perlu diselesaikan kasus ini? Seperti itu. Nah, kemudian Prabowo terdiam lagi saat Ganjar kickback jawaban Prabowo yang terkesan emosional. Nah, dalam debat Ganjar versus Prabowo, terlihat Ganjar lebih tenang dan Prabowo lebih emosional. Terlihat juga Ganjar lebih cerdas dalam merespon jawaban Prabowo Subianto. Nah, Sobat Sewot,
Yang ketiga, kita lihat Anies bertanya kepada Ganjar, apa yang menjadi prioritas Pak Ganjar jika jika jadi presiden ya, tentang masalah penegakan hukum, kemudian terkait kasus Kanjuruhan dan kasus KM50. Meski secara legalitas telah ada keputusannya, namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apa tanggapan Pak Ganjar? Nah, Sobat Sewot, jawaban Ganjar, penegakan hukum yang sudah lama seringkali dianggap selesai, meski belum memuaskan para pihak. Untuk itu, terkait dua kasus itu, jawabannya bisa dibuka kembali dengan melakukan investigasi yang lebih lanjut dan ditujukan untuk mencari kebenaran. Kemudian dijawab oleh Mas Anies Baswedan, baik terima kasih, namun perlu hal yang lebih komprehensif lagi dalam penyelesaiannya, yaitu dengan penyidikan dan penyelidikan yang lebih netral dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena negara ini sudah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga penyelesaian kasus itu secara legalitas akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti itu jawaban Mas Anies Baswedan. Nah, dalam debat ini baik Ganjar maupun Mas Anies Rashid Baswedan terlihat sepakat dalam isu Kanjuruhan maupun KM50. Jadi argumen dan datanya bisa dikatakan ini seimbang gitu. Sobat Sewot, kita lihat yang keempat. Anies bertanya kepada Prabowo, apa perasaan Pak Prabowo ya, apa perasaan Pak Prabowo saat MK memutus keputusan MK nomor 90 itu, pelanggaran berat etika. Pak Prabowo masih punya beberapa hari saat itu untuk merubah penentuan cawapres Bapak sebelum pendaftaran ke KPU. Tetapi mengapa keputusan Bapak mengambil langkah keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah divonis cacat etika oleh Mahkamah MK ya? Nah, apa jawaban Prabowo? Mas Anies, itu kan hukum sudah ditegakkan, sudah ada keputusan MK yang memvonis. Untuk apa lagi mempertimbangkan hal lain gitu kan? Come on Mas Anies, kita bukan anak kecil lagi, kata Prabowo. Nah, biarkan rakyat yang memilih. Jika rakyat tidak memilih Prabowo Gibran, ya tidak apa-apa katanya. Kemudian banyak yang beramin tuh pada saat itu gitu, untuk tidak memilih Prabowo Subianto. Nah, ditanggapi oleh Mas Anies, itulah Pak, jika institusi tertinggi masih ada keputusan-keputusan yang tidak memenuhi etika, namun berlindung di balik keputusan hukum, akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, presiden buruk ya. Karena pemimpin itu perlu mencontohkan. Nah, saat itu Prabowo terdiam lagi. Namun terlihat gestur Prabowo agak-agak kayak marah gitu kan. Dalam hal ini, emosi Prabowo terlihat tidak stabil. Jawabannya cenderung bluffing ya. Tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang kelima, pertanyaan Ganjar kepada Mas Anies. Mas Anies, saya ingin dengar statement Mas Anies yang clear ya tentang IKN. Apakah Anda menolaknya? Kemudian Mas Anies menjawab, jika kita melihat Jakarta penuh masalah, banjir, macet, polusi ya, kita sebagai pemimpin justru jangan meninggalkannya. Justru tugas kita mencari solusi mengatasinya. Gemuruh penonton menyambut jawaban Mas Anies itu sangat luar biasa. Lalu ditambahkan oleh Mas Anies, kita jangan seperti pemerintah kolonial Belanda ketika menjadikan kota tua Jakarta sebagai pusat kota, lalu terendam banjir, tiba-tiba mengambil keputusan pindah ke Monas ya, tanpa solusi yang komprehensif seperti itu. Di sini terlihat bahwa argumen cerdas Mas Anies Rashid Baswedan dalam menjawab pertanyaan Ganjar yang membuat Ganjar terdiam, terkagum ya. Seandainya pemilihan pada hari itu barangkali Ganjar memilih Mas Anies Baswedan joblosnya gitu. Dan Prabowo Subianto serta Gibran itu insya Allah juga milih Mas Anies Baswedan nomor 1 ya, untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah Sobat Sewot, alhamdulillah cerdasnya Mas Anies, luar biasanya Prabowo dan Ganjar gitu kan. Kita sudah bisa menyaksikan pada debat yang pertama. Kita sedang menunggu tanggal 22
Desember. Debat cawapres ini semoga bisa memberikan arah baru bagi Indonesia yang lebih baik tentunya. Jangan hanya wakil presiden yang pelangap-pelongo gitu kan, yang nggak punya gagasan, otaknya nggak berisi, nggak tahu adab sopan santun misalnya, nggak tahu baca tulis yang benar gitu kan. Maka kemudian calon wakil presiden yang dibilang berat oleh Mahfud MD adalah Gus Muhaimin Iskandar. Bukan berarti Gibran tidak berat, karena Gibran ini irit bicara gitu. Kalau udah nggak bisa jawab, barangkali dia diem aja gitu. Diem adalah emas gitu kalau ke Gibran gitu. Entar kalau jawab ini bisa bias bisa bahaya. Ini akan menganjlokkan elektabilitas dan akseptabilitas Prabowo Ganjar. Ini malah bahaya gitu kan. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun narasi, apapun pandangan, pendapat yang kritis maupun yang menyinggung perasaan kita semuanya, Sewot TV memohon maaf kepada semuanya, karena ini sebagai masyarakat biasa kita perlu kemudian bersuara untuk kebenaran dan kebaikan Indonesia yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih hadir gitu. Negara harus hadir untuk rakyatnya, tidak kemudian hadir hanya untuk pengusaha dan mereka-mereka yang memiliki syahwat sementara untuk kepentingan keluarga besar dan keluarga dalam. Nah, sobat sewot, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Jangan lupa tanggal 14 Februari tahun 2024 kita pastikan Anies Baswedan menang satu putaran. Kita coblos, kita awasi, kita kawal sampai kemudian biidznillah la haula wala quwata illa billah, Mas Anies Rashid Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfiru minkum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.